Hai adik-adik, sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Yap, hari ini kita akan belajar mengenai materi kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat prasejarah Indonesia melalui media pop-up book. Hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat prasejarah Indonesia. Tapi hari ini kita secara khusus akan membahas mengenai kehidupan dan hasil kebudayaan masyarakat prasejarah Indonesia di Gua Lawang Sampung. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui mengenai istilah prasejarah? Apakah masa lalu? Atau hanya manusia purba? Atau sebuah peristiwa? Jadi, istilah prasejarah berasal dari kata pra dan sejarah, yang memiliki arti zaman sebelum adanya sejarah. Zaman prasejarah merupakan pembagian untuk menyebut suatu periode ketika manusia belum mengenal tulisan. Kehidupan manusia prasejarah di Indonesia berlangsung lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan keadaan bumi dan alam turut mempengaruhi perkembangan dan pola kehidupan manusia. Namun, munculnya kehidupan di bumi belum bisa diketahui secara pasti. Berdasarkan analisis ilmu geologi, kehidupan di bumi diperkirakan telah muncul sejak ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Perkembangan bumi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama zaman Arkaikum atau zaman tertua, kedua zaman Paleozoikum atau zaman tua, zaman Mesozoikum atau zaman pertengahan, dan keempat zaman Neozoikum atau zaman batu. Tahukah kamu, kehidupan makhluk hidup di bumi muncul pertama kalinya pada zaman Paleozoikum yang ditandai dengan munculnya tumbuhan dan hewan yang bersel satu, lalu berkembang pada zaman Mesozoikum dan Neozoikum. Awal zaman prasejarah di Kepulauan Indonesia tergolong tua. Pada masa itu, manusia purba terus mengalami evolusi, yaitu perubahan secara bertahap dan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Berkaitan dengan kemampuan manusia purba dalam bertahan hidup, muncul kemampuan untuk menciptakan alat dan menghasilkan suatu kebudayaan. Karena pada hakikatnya, manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembagian zaman berdasarkan aspek kebudayaan dibagi menjadi 3 macam zaman, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, dan zaman batu muda atau Neolitikum. Perkembangan kebudayaan yang cepat terjadi pada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman ini, manusia telah mengenal pola kehidupan yang berlangsung dalam gua-gua alam atau di pinggir pantai. Gua-gua alam ini juga disebut sebagai Abris sos Rose. Abris sos Rose ini merupakan gua yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia prasejarah. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kalian dapat melihat ilustrasi pop-up mengenai kehidupan manusia purba, yang sebelumnya kehidupan dengan berburu dan mengumpulkan makanan, mulai beralih pada kehidupan menetap dalam gua dan menciptakan sebuah alat. Perubahan kehidupan yang cenderung berpindah-pindah atau nomaden mulai ditinggalkan dan beralih pada kehidupan menetap di dalam gua yang memberikan dampak besar terhadap perubahan budaya masyarakat prasejarah pada saat itu. Seperti yang kita dapat lihat melalui peta, wilayah Jawa Timur memiliki banyak sekali situs gua. Persebarannya berada di wilayah Tuban, Bojonegoro, Sampung, Puger, dan Situbondo. Situs gua-gua tersebut diketahui berada di sekitar wilayah pegunungan selatan. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting yang berhubungan dengan situs gua Batu Kapur yang dihuni pada masa prasejarah. Lingkungan alam menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia dan unsur pembentuk kebudayaan. Salah satu keragaman lingkungan Kars Jawa Timur bagian selatan adalah munculnya bentukan gua dan ceruk yang menyimpan bukti kehadiran manusia dan budaya prasejarah. Fakta uniknya, lokasi Gua Lawa Sampung berada di antara perkebunan jati milik Perum Perhutani dan tidak jauh dengan lokasi permukiman warga. Gua ini memiliki ukuran mulut gua yang cukup tinggi dan lebar,
serta 2 buah ruang dengan sirkulasi udara dan cahaya matahari yang cukup baik. Oleh sebab itu, Gua Lawa Sampung dapat dijadikan sebagai tempat hunian yang ideal bagi masyarakat prasejarah pada masa itu. Selain itu, posisi gua relatif dekat dengan sumber air, yaitu Sungai Areng, yang dapat memberi peluang besar berbagai makhluk hidup dalam memperoleh berbagai jenis sumber daya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti air, batuan, dan sumber makanan. Kalian bisa melihat kondisi Gua Lawa Sampung melalui gambar yang ada di media pop-up book ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada bahasan sejarah Gua Lawa Sampung. Di sini kita dapat melihat garis waktu penggalian Gua Lawa Sampung. Penggalian pertama gua di Jawa Timur dilakukan pada tahun 1926 oleh Van Es. Kalian dapat melihat foto penggalian awal pada tahun 1926 di Gua Lawa Sampung. Kemudian, penelitian dan penggalian selanjutnya dilakukan oleh Van Steenkalenfels dari tahun 1928 sampai 1931. Kalian bisa melihat pada gambar 11 dan 12 yang berkaitan dengan aktivitas penggalian oleh Van Steenkalenfels. Penelitian Gua Lawa Sampung sempat terhenti setelah penelitian terakhir yang dilakukan oleh Van Steenkalenfels. Kemudian, pada tahun 1999, tahun 2000, dan tahun 2008, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas melanjutkan penelitian di Gua Lawa Sampung. Setelah itu, penelitian mengalami kevakuman selama 11 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manusia penghuni Gua Lawa Sampung. Salah satu unsur penting dalam suatu hunian adalah manusia penghuninya. Gua Lawa Sampung merupakan Ceruk Abris Sosrose yang dihuni oleh manusia dan bukti-buktinya sudah ditemukan sejak awal abad ke-20 Masehi. Berdasarkan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa manusia pada masa itu telah melakukan penguburan terlipat. Kalian dapat melihat ilustrasi yang ada di pop-up book untuk melihat gambaran manusia purba melakukan penguburan terlipat. Hal tersebut merupakan salah satu unsur budaya dari manusia ras Australomelanesid. Gua Lawa Sampung memiliki potensi menjadi salah satu hunian dari manusia ras Australomelanesid. Ras tersebut merupakan Homo sapiens yang hidup di Indonesia sekitar 15.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, sebelum digantikan dengan kedatangan ras Mongoloid di Indonesia Barat yang terjadi sekitar 3.500 tahun yang lalu. Berdasarkan identifikasi temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Gua Lawa pada masa prasejarah telah dihuni oleh 2 budaya yang berbeda. Budaya pertama bercirikan adanya penggunaan alat-alat dari tulang yang merupakan budaya dari ras Australomelanesid. Sedangkan budaya lainnya bercirikan adanya penggunaan alat dari batu, terutama penggunaan alat mata panah yang merupakan budaya Neolitik dari ras Mongoloid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil kebudayaan di Gua Lawa Sampung. Gua Lawa merupakan situs penting yang melahirkan istilah Sampung Bon Kultur sebagai salah satu karakter budaya prasejarah di Jawa. Hal ini disebabkan karena melimpahnya kandungan artefak tulang yang berada di lapisan tanah gua. Salah satu karakteristik peninggalan budaya prasejarah di Gua Lawa Sampung adalah industri tulang yang ditemukan sangat melimpah dengan berbagai variasi bentuk atau tipe yang unik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Gua Lawa Sampung, terdapat endapan yang mengandung artefak setebal kurang lebih 3-4 meter. Endapan yang terdapat di Gua Lawa memberikan gambaran stratigrafi dari berbagai elemen budaya. Pada bagian atas atau lapisan paling muda, ditemukan benda perunggu dan besi, gerabah modern yang bercampur dengan alat-alat Neolitik atau alat-alat batu. Kemudian lapisan di bawahnya banyak mengandung alat-alat dari tulang dan tanduk yang merupakan temuan terpenting. Setiap alat yang dibuat tentunya dilatari oleh tujuan tertentu dan berkaitan dengan perilaku tertentu. Tiap satuan artefak situs Gua Lawa Sampung
secara fungsional menggambarkan perilaku manusia prasejarah pada saat itu. Selain itu, di Gua Lawasampung juga ditemukan artefak perhiasan berupa jarum dan bandul kalung yang terbuat dari tulang dan kerang yang telah diasah.